Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedui Ma'ruf dari kelas BPA 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu pengertian makiyah dan madaniyah. Ada beberapa definisi tentang makiyah dan madaniyah, yaitu dikemukakan oleh ulama yang masing-masing berbeda satu sama lain. Oleh setiap ulama dalam menetapkan makiyah atau madaniyah sebuah ayat atau surat. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama, yaitu berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Makiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad di Mina, Arafah, Hudaybiyah dan sekitarnya. Sedangkan madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad di Badar, Uhud, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berdasarkan kitab atau seruan dari ayat tersebut. Makiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau kitab terhadap penduduk Makkah, dan madaniyah berisi tentang kitab yang ditunjukkan terhadap penduduk Madinah. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan waktu turunnya. Makiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah. Dan selanjutnya yaitu pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Pada umumnya para ulama membagi surat-surat Al-Quran itu menjadi 2 kelompok, yaitu makiyah dan madaniyah. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompok tersebut. Menurut Abu Bakar bin Hasyar, jumlah surat madaniyah disepakati oleh ulama sekitar 20 surat. Sedangkan yang diperselisihkan sejumlah 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Atif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zajrah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selanjutnya yaitu Imam Abu Syafah membagi surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu surat-surat makiyah murni, surat-surat madaniyah murni, surat makiyah yang berisi ayat-ayat madaniyah, dan surat-surat madaniyah yang berisi ayat makiyah. Selanjutnya yaitu cara mengetahui makiyah dan madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan makiyah dan madaniyah suatu ayat atau surat, para ulama berdasarkan pada 2 metode sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jabiri, yaitu pertama simai nakli atau pendengaran seperti apa adanya, yaitu penentuan makiyah dan madaniyah yang berdasarkan merujuk kepada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaimana dimana dan peristiwa apa yang berkaitan turunnya wahyu pada waktu itu. Kedua yaitu dengan metode qiyas ijtihadi atau qiyas hasil ijtihad, didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Apabila dalam surat makiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madaniyah atau peristiwa madaniyah, maka dikatakan bahwa ayat itu ayat madaniyah. Dan apabila dalam surat madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat atau peristiwa makiyah, maka ayat itu dikatakan makiyah. Atau misalnya dalam suatu surat terdapat ciri-ciri madaniyah, maka surat tersebut dikatakan madaniyah. Begitu juga sebaliknya, yang mana semua itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama. Selanjutnya yaitu ciri khas makiyah dan madaniyah. Pertama, surat makiyah atau al-maki adalah suatu ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Kedua, al-maki adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah meskipun setelah hijrah. Ketiga, al-maki adalah ayat atau surat yang diturunkan untuk ahli Mekah. Sejumlah ciri-ciri surat makiyah dilihat dari gaya bahasa dan temannya. Ayat dan surahnya pendek
dan ringkas serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasa. Kedua yaitu ayat atau surahnya berisikan seruan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah. Ketiga berisikan seruan untuk memegang teguh akhlakul karimah dan istiqomah. Yang keempat yaitu berisi perlawanan terhadap kaum musyrik dan memberantas cita-cita mereka. Yang kelima surahnya banyak diawali dengan kalimat wahai manusia dan tidak menggunakan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri yang tampak dominan dari surat ayat Madaniyah yaitu ayat dan surahnya panjang, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.